Oke, tadi kita sudah bahas mengenai pendahuluan ya, mengenai pengenalan akan apa sih itu PJO, penanggung jawab operasional, kemudian apa sih itu pertambangan, apa itu regulasi, manfaatnya, dan bagaimana semuanya hubungannya dengan tugas seorang penanggung jawab operasional. Lalu bisnis pertambangan kita bahas. Jadi intinya adalah eh, saya ingin mengulangi bahwa kalau kita ingin menguasai suatu hal, kita harus tahu dulu nih, inputnya apa nih. Lalu proses hal tersebut, prosesnya ya. Jadi proses itu berarti memproses inputnya, kemudian outputnya. Contoh, eh, nasi goreng. Inputnya kan mungkin bawang, nasi, kecap, ya, lalu wajan, kompor, dan sebagainya diproses ya. Nanti dalam proses itu mungkin ada hal petunjuk, instruksi ya, motong bawang ya, kemudian kapan masukin eh, minyak goreng, dan minyak panas apa dulu yang dimasukkan, dan seterusnya itu namanya instruksi dan juga prosedur. Jadi nanti dalam proses ini mungkin ada aturan, instruksi, prosedur, program, standar, acuan dan macam-macam. Nah, jadi itu namanya proses. Lalu kemudian hasil proses ini itulah jadi produk. Ya. Contoh tadi nasi goreng. Jadi eh, tadi sebagai dasar untuk menjelaskan apa itu penanggung jawab operasional, inputnya apa aja, ya. Nanti kemudian kita akan proses nih. Proses mungkin berupa aturan, program, prosedur, instruksi dan lain sebagainya. Ya, sehingga gitu matang ini akan menghasilkan satu produk yang benar-benar Bapak bisa aplikasikan di dalam tempat kerja gitu ya. Oke, sore ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan materi di POM ya, yaitu eh, konservasi minerba, lalu kaidah teknis, dan kemudian standarisasi. Ya semuanya dalam eh, pembahasan yang ringkas. Intinya ya sekedar paham lah. Kalau mungkin ingin pendalaman lanjut ya bisa mungkin nanti mengambilnya di POM. Ya. Atau kita bisa buat satu sesi khusus umpamanya. Umpamanya bahas mengenai konservasi minerba. Nah itu kita akan bahas tuntas ya segala detailnya. Kalau di sini hanya inti-intinya aja dan hubungannya nanti dengan seorang PJU gitu. Oke, tugas dan tanggung jawab penanggung jawab operasional ya. Dalam hal ini operasional pertambangan ya. Tugas adalah kewajiban kerja yang perlu dilaksanakan hingga selesai. Seringkali orang itu tugasnya nggak diselesaikan, akhirnya menjadi PR dan lama-lama numpuk gitu ya. Jadi mendingan semua tugas itu dikerjakan, ada tugas-tugas yang mungkin eh, per hari ya, per minggu dan itu harus dikerjakan sampai tuntas. Karena kalau kita menunda itu akan akhirnya numpuk dan kalau sudah numpuk akan bingung sendiri, malas dan akhirnya akan banyak kesalahan. So, jadi dalam bekerja itu udah dipetakan ini tugas hariannya apa, itu harus diselesaikan. Ya. Jangan sampai ada penundaan. Penundaan itulah yang membuat orang malas dan penundaan itu yang membuat orang kurang kreatif dan penundaan itu membuat orang kurang aktif. Ya, jadi biasakan tidak ada kata menunda dalam kamus hidup kita gitu. Biasanya ditunjukkan dalam deskripsi kerja. Jadi tugas-tugas nanti ada mungkin deskripsi kerja, ada job description ya. Itu adalah tugas-tugas. Tapi biasanya seseorang dalam melakukan tugas pekerjaan
dia juga tidak luput dari mungkin ada kerjaan-kerjaan lainnya yang mungkin bisa secara dadakan ya, mungkin ditugaskan atau tugas dadakan yang memang harus dikerjakan agar tugas utamanya bisa diselesaikan. Nah, jadi jangan terlalu kaku, tapi fleksibel sehingga bisa menyelesaikan semua tugas ya. Selain itu, seringkali ada tugas tambahan terkait jabatan kerja yang perlu dikerjakan dan diselesaikan. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah hasil kerja dari tugas yang perlu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan hasilnya kepada manajemen perusahaan dan juga kepada pemegang izin usaha pertambangan atau KTT ya, kalau teknik tambang. Jadi nanti ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab inilah yang kemudian akan dituntut akuntabilitasnya. Jadi penilaian dari tanggung jawab kita yang kita kerjakan adalah dalam bentuk akuntabilitas. Apakah kita akuntabel, artinya bisa melakukan semua tanggung jawab dengan benar, atau kita kurang akuntabel. Nah, ini yang harus selalu kita evaluasi dalam pekerjaan kita ya, terutama sebagai Bapak-Bapak ini sebagai PJO. Kemudian tugas dan tanggung jawab penanggung jawab operasional. Ini secara umum ya, secara umum. Yang pertama, memimpin perusahaan jasa pertambangan agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan mencapai target yang diberikan oleh pemegang izin usaha pertambangan. Ya, dalam hal ini mungkin KTT-nya. So, memimpin. Berarti di sini Bapak-Bapak harus memiliki jiwa kepemimpinan. Memimpin itu tidak ada SOP-nya ya. Memimpin itu tidak ada SOP-nya, tidak ada instruksi atau apa persyaratannya. Artinya, memimpin itu adalah bagaimana karakter ya, karakter yang kita kembangkan. Dan kemudian karakter ini digabung dengan komunikasi ya. Lalu dengan digabungkan dengan kemampuan manajerial. Sehingga apabila ini gabungkan, maka ditambah lagi mungkin kemampuan analisa masalah dan solusi ya, mencari solusi. Jadi kemampuan antara apa karakter, kemudian skill komunikasi, skill memecahkan masalah dan mencari solusi, dan kemampuan manajerial ini akan membuat seorang PJO ya akan menjadi PJO yang berkualitas. Ya. Artinya benar-benar dapat memenuhi harapan ya pihak-pihak terkait. Jadi pihak-pihak terkait ini utamanya adalah mungkin pemegang IOP atau KTT dan juga manajemen perusahaan ya, manajemen perusahaan tempatnya bekerja dan juga para karyawan yang menjadi anak buahnya dan juga mungkin eh, masyarakat sekitar ya dan pemerintah daerah. Jadi memimpin ya. Kalau memimpin ini kalau manajemennya mungkin bisa ada instruksi, persyaratan, prosedur. Nah, itu manajerial. Jadi kembangkan manajerial yang tepat juga, ya, digabungkan dengan karakter, ya, skill komunikasi, skill analisa dan cari solusi. Nah, ini akan benar-benar menghasilkan suatu karakter pemimpin yang luar biasa. Kemudian yang kedua, tugas dan tanggung jawab PJO. Mengelola sumber daya manusia perusahaan jasa pertambangan agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien, aman, sehat, dan selamat. Nah, di sini tentu dalam mengelola sumber daya manusia, PJO akan menemui berbagai macam karakter dan sifat dari SDM. Ya. Namun, itu eh, bisa dilakukan dengan karakter kepemimpinan, memimpin mereka, tapi juga kadang-kadang dibutuhkan namanya power ya. Jadi kemampuan manajerial
yaitu power, wewenang sebagai atasan. Jadi ada batasan-batasannya di mana sebagai pemimpin mengajari, ya, memberi contoh, kemudian apa, memberi instruksi, persuasi. Tapi kalau ada masalah mungkin tidak dikerjakan, ya, berulang-ulang atau membang dan sebagainya. Nah, disitulah seorang PJO, ya, mengeluarkan wewenangnya, ya, sebagai atasan. Jadi dalam memberikan mengeluarkan wewenangnya ini juga harus berdasarkan eh, apa, aturan-aturan yang ada. Jadi selama mengikuti rules yang ada, itu berarti berbuat adil, ya. Kalau sudah di luar rules, ya, artinya mengandalkan emosi, ya itu berarti akan merusak hubungan antara uh, pemimpin dengan bawahan. Dan itu tentu akan menjadi suatu kondisi yang tidak baik. Jadi tetap sesuai dengan rules. Kalau belum ada aturannya, bikin aturan. Itu untuk melindungi bapak-bapak sebagai seorang PJO. Karena kalau langsung mengeluarkan keputusan berdasarkan emosi, ya, berdasarkan pandangan kita sendiri, tidak ada rules-nya, itu kadang-kadang akan disebut tidak adil. Nah, jadi buat rules-nya nih, ya. Kalau ada yang tidak membangkang atau performa kerjanya buruk atau sudah diinformasikan masih tidak mau berubah, ada rules, ya. Ada reward and punishment dan itu harus tertulis, disosialisasikan, ya, dan dipahami oleh seluruh pekerja. Ini untuk proteksi perusahaan dan juga proteksi bagi PJO. Sehingga dalam memberikan punishment umpamanya, ya, itu berdasarkan rules yang ada, itu adil, ya. Jadi karyawan tidak bisa komplain. Kenapa? Itu berdasarkan rules, bukan berdasarkan eh, kebijakan yang mendadak dari pimpinan perusahaan atau dari PJO. Jadi mengelola sumber daya manusia agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Para pekerja bisa bekerja dengan efektif dan efisien kalau diajarin, ya. Kalau mereka diajarin caranya dan how to-nya, dan mereka diajarin, mungkin kita siapkan juga prosedurnya, sehingga bisa dilakukan satu aktivitas kerja dengan efektif dan efisien. Ya, mereka diberikan pembinaan, pelatihan dulu, sehingga mereka paham, ya, sehingga mereka bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Biasanya kalau sudah bekerja dengan efektif dan efisien, itu juga aman dan selamat ini akan mengikuti. Karena yang namanya faktor aman, sehat, dan selamat ini adalah bagian daripada efektivitas dan efisiensi. Efektif itu tentu ya sudah masuk faktor-faktor ini, ya, aman, sehat, dan selamat. Nah, jadi inilah yang perlu dikuasai kemampuan skill, ya, manajerial mengelola sumber daya manusia. Karena biasanya kalau mengelola sumber daya manusia, ini harus ada aturan, aturan yang mengatur, ya, kemudian instruksi-instruksi, prosedur, ya, langkah-langkah kerja, sehingga mereka bisa paham. Apabila mereka melakukan tidak sesuai prosedur, tidak sesuai instruksi, itu adalah penyimpangan dan itu bisa dilakukan hukuman atau punishment, ya. Dan kalau mereka eh, diberikan punishment, ya mereka nggak akan apa, tentu nggak akan komplain karena mereka menyadari kesalahannya. Dan biasanya ada batas toleransi juga sampai berapa kali eh, teguran dan sebagainya itu lalu diberikan surat peringatan, ya. Surat peringatan juga itu berdasarkan eh, besarnya kesalahan mereka. Kalau kesalahan mereka dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, tentu itu bisa langsung SP2, SP3, ya. Tapi kalau masih ringan-ringan aja mungkin SP1. Nah, ini soal surat peringatan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya. Jadi semua toolsnya sudah ada nih, sudah disiapkan juga oleh pemerintah. Tinggal dipakai oleh
perusahaan. Tapi di samping itu pemerintah mungkin ada kelemahan-kelemahannya dan itulah yang ditutupi oleh perusahaan ya dengan membuat aturan-aturan tambahan. Selama aturan-aturan tambahan itu tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya, it's okay. Ya. Jadi siapkan juga aturan tambahan sesuai dengan kondisi tempat kerja, ya, sesuai dengan aktivitas yang ada di tempat kerja, ya, dan sebagainya, sehingga itu bisa mengcover hal-hal yang belum diatur oleh regulasi pemerintah. Karena pemerintah tidak mungkin mengatur regulasi sampai hal yang sedetil-detilnya, sampai hal yang mungkin yang berhubungan dengan personalnya, itu enggak. Pemerintah hanya mengatur hal-hal yang umum, ya, sehingga hal-hal yang detil sesuai tempat kerja, sesuai industri, ya, sesuai aktivitas kerja, itulah bagaimana kecerdasan seorang PJO membuat aturan, ya. Jadi buat aturan, minta persetujuan manajemen. Kalau ada pertanyaan, jelaskan alasannya membuat aturan seperti ini. Nah, kalau sudah disahkan, itulah yang akan menjadi tools dan alat bagi PJO untuk memproteksi perusahaan dan memproteksi dirinya sendiri terhadap berbagai hal-hal atau ancaman atau suatu kejadian yang tidak diinginkan atau masalah-masalah yang bisa ditimbulkan oleh sumber daya manusia, ya, oleh sumber daya peralatan, teknologi, dan sebagainya. Jadi aturan itu penting, karena aturan itu adalah bagaimana mengatur supaya segala sesuatu berjalan dengan lancar, ya, lancar dan kemudian efektif, ya, efektif, bisa berhasil guna dengan baik dan sebagainya. Makanya kadang-kadang ada sesuatu hal yang mengganggu, sebenarnya sumbernya dari metode atau dari aturan. Metode dan aturan yang salah akan mengakibatkan jalannya operasional suatu perusahaan tidak efektif. Jadi itu juga yang harus selalu harus dievaluasi secara berkala, ya. Semua regulasi aturan internal ini harus dievaluasi. Bahkan regulasi pemerintah juga dievaluasi. Kalau memang tidak cocok, ya bisa disampaikan ke pemerintah untuk mungkin dilakukan revisi. Karena juga namanya semua aturan dibuat oleh manusia, ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang tidak tepat, ya. Ada, jadi ya bisa dimohonkan untuk dilakukan perubahan. Kemudian mengelola sumber daya peralatan, aset dan keuangan perusahaan jasa pertambangan agar mampu memenuhi ekspektasi dan rencana kerja yang ditetapkan manajemen perusahaan induk. Ya. Jadi di sini peralatan-peralatan juga perlu dikelola, ya, di manage sehingga peralatan-peralatan itu bisa awet. Jangan sampai peralatan tanpa digunakan rusak, akhirnya kehilangan waktu produksi, sayang sekali. Jadi di situ investasinya mungkin jadi hal yang merugikan, ya. Harusnya peralatan itu dibuat untuk membuat pekerjaan bisa berjalan lebih lancar, lebih cepat, ya, lebih baik. Tapi kalau peralatan malah menjadi masalah, ya itu sudah harus dievaluasi. Apa peralatan yang nggak cocok, atau aturan internal yang nggak cocok, atau kompetensi pekerjanya yang kurang mendukung, dan lain sebagainya. Nah, sehingga setelah mengetahui akar penyebabnya, mungkin bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan, ya, corrective action. Dan ya, semua aset perusahaan, bangunan dan sebagainya ini juga harus perlu didaftarkan, ya, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan agar ya awet. Untuk keuangan, biasanya keuangan ini harus efisiensi. Kalau orang keuangan itu selalu fokusnya efisiensi. Nah, orang operasional maunya efektif. Kalau dana kurang, operasional mungkin akan terhambat. Jadi, PJO menjadi penengahnya, ya. Bagaimana keuangan itu bisa juga diefisienkan, tapi dalam efisiensi juga tidak mengganggu operasional untuk efektivitasnya. Nah, disinilah diperlukan kemampuan, skill, dan kecerdasan seorang PJO, ya. Bagaimana antara dua hal yang bertentangan bisa diambil langkah jalan tengahnya sehingga keduanya bisa berjalan dengan seimbang dan
tetap berjalan dengan baik. Ya, bisa memenuhi ekspektasi atau harapan-harapan pihak terkait, terutama manajemen perusahaan dan ya, kalau bicara keuangan ya pasti manajemen perusahaan ya. Kalau bicara peralatan dan aset tentu dari pemegang IUP atau dari KTT. Kemudian tugas dan tanggung jawab PJO yang keempat, memimpin perusahaan jasa pertambangan untuk patuh terhadap regulasi pemerintah, aturan dan prosedur pemegang IUP serta aturan dan kebijakan perusahaan induk. So, di sini bagaimana PJO bisa melakukannya dengan baik? Tentu PJO harus tahu dulu nih regulasi terkait dengan aktivitas kerjanya, regulasi pemerintah ya, dan juga regulasi-regulasi yang berhubungan dengan keselamatan pertambangan, dengan K3 ya, dengan perlindungan lingkungan itu adalah hal yang mandatori, sehingga itu benar-benar harus di-list dan diketahui. Nah, setelah PJO tahu, lalu sosialisasikan kepada seluruh pekerja ya, semua regulasi pemerintah. Lalu juga harus tahu aturan prosedur internal dari pemegang IUP. Jadi dari KTT mungkin ada aturan eh, spesifik, itu juga yang perlu diketahui ya, sehingga eh, tidak bertentangan ini dalam melaksanakan aktivitas kerjanya bertentangan dengan keinginan daripada pemegang IUP. Ya. Lalu ada aturan dan kebijakan yang dikeluarkan internal ya perusahaan tempat bekerja, itu juga harus daftarkan, kemudian diketahui, dipahami dengan baik, lalu kemudian sosialisasikan kepada seluruh pekerja, lalu bersama-sama satu tim, semuanya melakukan eh, aktivitas kerjanya berdasarkan batasan-batasan aturan-aturan yang ada, dan juga melakukan pekerjaan berdasarkan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh baik oleh pemerintah, oleh pemegang IUP, atau oleh perusahaan internal. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik dan efektif, tentu akan menghasilkan kinerja seorang PJO yang berkualitas. Kemudian tugas dan tanggung jawab PJO yang kelima, memimpin perusahaan jasa pertambangan untuk dapat bekerja sama dan berkoordinasi secara efektif dengan pemegang IUP. Jadi pemegang IUP ini nggak hanya KTT, ada banyak juga tim dari KTT ya, yang mungkin nanti dalam pelaksanaan tugas perusahaan jasa pertambangan akan banyak berkomunikasi, berkoordinasi dengan orang-orang tersebut. Dan ini harus benar-benar dikenal ya, benar-benar dikenal dan kemudian berhubungan baik. Sehingga bisa berkoordinasi untuk melakukan tugas dan pekerjaan secara efektif, efisien, dan berkualitas. Kemudian melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja tim kerjanya dan membuat laporan kepada KTT dan kepada manajemen induk perusahaan. Jadi PJO nanti bertanggung jawab terhadap manajemen perusahaan ya, direktur perusahaan, dan juga bertanggung jawab terhadap pemimpin izin usaha pertambangan yaitu KTT. Nah, bagaimana PJO memilah dan membagi tugas tanggung jawabnya ini, inilah yang menentukan bagaimana performa kerja dari seorang PJO. Ya, di satu sisi dia harus bertanggung jawab pada KTT untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan jasa pertambangan. Di satu sisi, dia juga akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan aset perusahaan kepada manajemen perusahaan. Dan ini harus dikuasai dengan baik oleh PJO ya, tanggung jawabnya di bidang ini, sehingga bisa menunjukkan ya akuntabilitas yang tinggi ya, atau performa kerja yang tinggi, sehingga tentu akan sangat diapresiasi dan dihargai oleh KTT dan juga oleh direktur perusahaan. Nah, ini harus menjadi pertimbangan PJO ya. How to-nya melakukannya bagaimana? Ini yang bahwa Bapak mungkin bisa pikirkan sebagai seorang PJO. Ya. Memimpin ini karakter. Karakter itu harus dibiasakan.
ya, dibiasakan, kasih contoh yang baik, ya, tidak terlambat, tidak emosional, kemudian tidak gampang mengambil putusan dalam emosi, tapi mengambil putusan berdasarkan data dan fakta. Nah, ini karakter seorang pemimpin yang harus dibiasakan. Kemudian mengelola sumber daya manusia ini berdasarkan aturan-aturan dan prosedur, ya, instruksi. Jadi harus tahu baca instruksi, aturan segala macam sudah ada dan review, ya. Kalau ada yang kurang tepat, ya diusulkan untuk direvisi. Jadi sebelum menjabat, ya benar-benar kuasai dulu nih regulasi, SOP, instruksi kerja dan sebagainya, sehingga benar-benar tahu kalau yang kurang tepat, ya segera usulkan untuk dilakukan revisi. Kuasai itu semua sehingga benar-benar bisa mengelola sumber-sumber daya manusia, operasional perusahaan dengan efektif, efisien, ya, aman dan selamat dan sehat. Kemudian dalam mengelola sumber daya peralatan, kalau untuk sumber daya peralatan ini bagaimana penggunaan peralatan itu berdasarkan petunjuk dari pabriknya. Jadi pelajari manualnya sehingga bisa mengoperasikan peralatan itu dengan tepat. Kemudian kompetensi operator juga perlu ditingkatkan sehingga bisa mengoperasikan peralatan dengan tepat, ya, awet. Lalu sertifikasi peralatan sesuai dengan regulasi pemerintah, peralatan-peralatan perlu disertifikasi agar resmi, ya, layak digunakan. Dan kemudian SOP untuk menggunakan peralatan itu benar-benar direview agar tepat sesuai dengan peralatan tersebut. Ya, disesuaikan dengan manual petunjuk dari pabrik pembuatnya. Sehingga kalau semuanya dilakukan sesuai prosedur, ya tentunya dalam mengoperasikan peralatan itu akan awet. Lalu jadwal pemeliharaan rutin, ya, lalu preventif maintenance sebagainya itu juga harus diperhatikan supaya peralatan itu tetap awet dan jangka panjang bisa dipakai. Kemudian, ya, aset-aset ini juga perlu dilakukan pemeliharaan yang baik, ya, bangunan, tanah, bumi bangunan, dan keuangan. Nah, kalau keuangan ini tentu sudah ada budgetnya, ya, RKAB-nya, rencana kerja, anggaran, dan budget yang sudah ditentukan. Inilah yang kemudian dikelola oleh PJO agar semuanya itu berdasarkan sudah ada budgetnya. Kalau untuk hal yang mendadak dan memang harus dilakukan, ya nanti minta izin dari manajemen untuk ada hal-hal yang di luar budget. Tapi kalau bisa dikurangi hal yang di luar budget. Karena hal yang di luar budget itu berarti hal yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tahunan, ya. Ya, ini berarti kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang perlu selalu dievaluasi dan ditingkatkan oleh seorang PJO. Kemudian cara melakukan tugas dan tanggung jawab PJO. Tadi sekilas saya sudah paparkan cara melakukannya. Nah, ini mungkin ini ada tambahan, nih. Ya, seperti saran saya tadi, supaya aman, ya, bisa lancar, pertama buat dulu aturan-aturan, ya. Aturan, prosedur, persyaratan kerja, instruksi kerja, program-program kerja untuk menunjang rencana dan target kerja. Jadi nanti review semua aturan, prosedur, persyaratan kerja, instruksi kerja, program kerja agar sesuai dengan tugas tanggung jawab yang dibebankan oleh IUP, ya, dan juga oleh manajemen perusahaan pada PJO. Jadi kalau ada yang dianggap masih kurang tepat, ya diusulkan untuk direvisi, gitu, ya. Lalu ada aturan-aturan ini kalau sudah tepat diusulkan untuk disahkan oleh manajemen perusahaan.
Kemudian semua aktivitas diatur dengan standar operasional atau SOP ya. Jadi kalau sudah ada SOP, ada masalah, tentu acuannya melihat kepada SOP, dikerjakan sesuai SOP atau enggak. Ya, sehingga bisa meminimalisir TTA dan KTA ya, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian semua posisi atau jabatan diatur dengan persyaratan kompetensi atau pendidikan. Jadi nanti PJO harus melihat semua posisi atau jabatan di bawahnya, itu job desk-nya diatur ya. Kemudian masing-masing job desk ini nanti harus cari the right man in the right place. Lalu kemudian kompetensi yang sesuai ya. Jadi ada sertifikasinya sesuai yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi sekarang semua jabatan, terutama di pertambangan, harus ada sertifikat kompetensi sesuai dengan eh, tugas tanggung jawab jabatan atau posisinya. PJO juga tentunya, ya. Dan seorang PJO mungkin yang pertama-tama harus diambil adalah mungkin POM atau POU sekalian ya. Tapi tentu harus ada POP dulu, baru POM dan POU. Kemudian mengatur jadwal seperti jam kerja, kapan dimulai, dan kapan berakhir untuk hari tersebut ya. Nanti sesuaikan dengan jam kerja yang telah ditentukan oleh pemegang IUP. Lalu mengatur jadwal-jadwal untuk meeting, ya, koordinasi, jadwal-jadwal untuk inspeksi berkala, jadwal pelatihan internal, ya, dan juga jadwal pelatihan untuk sertifikasi, sosialisasi, regulasi peraturan perundangan, aturan-aturan internal, ya, pada para pekerja. Ini diatur jadwalnya. Kemudian membuat target internal perusahaan di atas target pemegang IUP. Jadi kalau sudah ditargetkan oleh IUP, minimal target internal itu lebih tinggi 10% lah gitu ya. Jadi intinya, kalau tidak mencapai target internal, minimal mungkin sudah mencapai target dari yang dibebankan oleh pemegang IUP. Lalu membuat rencana kerja harian, rencana kerja mingguan, rencana kerja bulanan, dan tahunan. Dan juga membuat program-program kerja untuk mencapai target-target internal tersebut. Ya. Nah, untuk rencana kerja harian, jadi kalau bisa PJO membuat untuk dirinya sendiri, kalau belum ada ya, mingguan, bulanan, lalu semua posisi juga ada ditentukan rencana kerja harian. Sehingga itu bisa menjadi bahan untuk pengawasan ya bagi seorang PJO, apakah semuanya berjalan dengan sesuai, sehingga kalau semuanya dilakukan dengan benar, tentu akan bisa mencapai target dari perusahaan ya. Kalau sudah mencapai target internal perusahaan, tentu bisa mencapai target dari pemegang IUP. Setelah itu secara berkala melakukan evaluasi, ya. Evaluasi ini bisa dilakukan evaluasi harian, ya, apakah sudah mencapai target hariannya ya atau belum. Kalau belum kenapa, lalu kemudian corrective action nanti seperti apa. Lalu secara mingguan juga evaluasi ya, dan bulanan dan tahunan. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan terhadap diri sendiri ya, PJO. Lalu PJO mengevaluasi tim kerjanya. Ya. Kalau tim kerjanya mungkin hanya memberikan report harian ya untuk bawahan langsung yang akan dievaluasi oleh PJO. Lalu koordinasi dan evaluasi berkala dengan seluruh jajaran pimpinan perusahaan. Jadi manajemen perusahaan mungkin ada koordinasi dan meeting berkala sekaligus evaluasi ya. Ini harus dipersiapkan oleh PJO terutama dalam membuat laporan dan evaluasi kepada pimpinan perusahaan. Kemudian melakukan pengawasan berkala. Ya, untuk pengawasan ini bisa lewat laporan-laporan harian, mingguan dan sebagainya. Bisa juga turun ke lapangan langsung, cek ya. Turun ke lapangan langsung, mendata permasalahan-permasalahan yang ada ya.
lalu kemudian nanti siap untuk memberikan solusi-solusi. Kemudian tugas tambahan lainnya yang bisa eh, bapak-bapak create sendiri sesuai kebutuhan. Jadi tugas-tugas tambahan itu seperti mungkin bagaimana peningkatan performa ya, bagaimana mengkreasikan agar pekerjaan bisa lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, lebih baik dan seterusnya. Nah, inilah kalau ada waktu luang yang bisa dipikirkan ya. Jadi kalau waktu luangnya bukan bukan main game atau apa, tapi memikirkan sesuatu yang berguna dalam tugas dan pekerjaannya sebagai PJO. Nah, di samping tadi tugas dan tanggung jawab apa? Tugas dan tanggung jawab dan cara melakukan tugas dan tanggung jawab, ada juga mungkin hambatan, masalah dan tantangan ya. Jadi hambatan, masalah dan tantangan akan selalu ada. Sehingga seorang PJO itu ya harus siap mental ya, siap mental, siap solusi untuk menghadapi hambatan, masalah dan tantangan tersebut. Ini hambatan masalah ini bisa lupa ya, menunda pekerjaan, malas. Nah, solusinya kira-kira adalah selalu melihat jadwal malam hari sebelum kerja esok harinya. Sehingga bisa tahu apa yang akan dilakukan esok hari ya, rencana harian. Kemudian lakukan sugesti diri sendiri secara berkala bahwa saya bisa, saya tidak akan menunda, umpamanya seperti sugesti ya terhadap diri sendiri. Kemudian ya seperti ini juga saya rajin ya, saya bisa. Ini sugesti. Jadi sugesti itu berusaha mempengaruhi diri sendiri. Karena kalau orang selalu berpikir, aduh sulit, hal itu akan menjadi sulit, benar-benar sulit. Tapi kalau kita sugestikan, saya bisa, saya bisa. Nah, kalau kita sugestikan seperti itu, otak tuh akan merespon, ya. Otak akan merespon untuk berpikir mencari solusi. Tapi kalau kita sudah bilang, waduh sulit, sulit, otak juga tidak akan mau merespon lagi, malah dia tidak akan berpikir mencari solusi. Jadi, jangan dalam bekerja berpikir hal yang negatif. Sekali kita berpikir hal yang negatif, itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Wah, kayaknya sulit ya. Nah, itu akan direspon oleh otak bawah sadar, ya, bahwa kita nggak bisa, kita nggak bisa. Akhirnya itu akan mensugesti diri kita dan kita benar-benar nggak bisa. Tapi kalau kita sugesti diri kita ya, saya bisa. Otak bawah sadar akan mensupport. Wah, kamu bisa. Ya, lalu tiba-tiba muncul solusinya kira-kira gini, 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 dan seterusnya. So, sugesti ini penting. Ini bukan apa tahyul ya, tapi itulah cara kerja otak kita. Kalau kita berpikir negatif ya, akhirnya ya hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Kalau kita berpikir positif, hal-hal yang baik, solusi-solusi yang tepat akan kita bisa dapatkan. Kemudian saya rajin, saya rajin. Nah, ini akan menghilangkan sifat malas. Kadang-kadang ada sifat menunda, malas dan sebagainya. Eh, Zona kenyamanan ya. Ini harus dilawan ya dengan sugesti. Ya. Kemudian masalah-masalah sumber daya manusia. Ya, kalau ada masalah sumber daya manusia, mendingan ditegur secara empat mata ya. Jadi jangan tegur di depan orang banyak. Tuh egonya akan melawan nanti. Lebih baik kita tegur empat mata. Oke. Panggil, bicara empat mata. Kamu kenapa? Kenapa? Tadi apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa melakukan begini? Nah, jadi cari tahu dulu, ya. Baru setelah tahu kejadian sebenarnya, baru tegur ya.
saya tidak suka kamu begitu ya dan bla 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 bla. Ya. Jadi saya beri peringatan ya. Kalau kamu melakukan hal itu sekali lagi ya saya akan berikan surat peringatan. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi itu fair. Nah, sehingga pekerja pun mungkin akan menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Tapi kalau kita omel-omelin dia depan umum, dia akan malu ya. Jadi bukan akan berubah menjadi lebih baik, malah berubah akan menjadi lebih melawan gitu. Kemudian masalah-masalah peralatan. Ini oke, itu hambatan, masalah ya, tantangan serta ini yang harus selalu dicari solusinya. Dan kalau hambatan masalah ini dibiarkan, lama-lama ya akan menjadi habit ya. Akhirnya suka menunda-nunda, suka apa membiarkan masalah sehingga masalah itu akan semakin menumpuk dan berat ya. Jadi masalah-masalah masalah yang bisa datang dari diri sendiri, dari pribadi PJO-nya ya, selalu lupa, menunda, malas ya, lalu nggak pernah belajar. Ini mendingan sugesti ya, sugesti diri sendiri untuk hal-hal yang positif ya. Karena biasanya dengan sugesti untuk hal yang positif itu akan masuk ke dalam otak bawah sadar dan akan di-trigger otak bawah sadar untuk memperkuat sugestinya. Sehingga sugesti ini akan menggerakkan kita ya. Lalu masalah-masalah SDM tadi ya, tegur secara personal, pas mata, jangan tegur di depan orang banyak. Lalu masalah-masalah peralatan ini yang harus perhatikan masalah pemeliharaan rutin ya. Dan tentu peralatan-peralatan ini ada manualnya atau cara mengoperasikan, cara merawatnya, ini yang harus diikutin dan ini di internal dijadikan SOP-nya sehingga semua operator bisa mengoperasikan sesuai dengan petunjuk langsung dari pabrik pembuatnya. Sehingga petunjuk apabila diikutin, tentu peralatan itu kan menjadi lebih awet ya, lebih awet, tahan lama, dan kemudian eh, dilakukan pemeliharaan berkala supaya tetap awet dan tetap dalam kondisi prima setiap apa dioperasionalkan dan eh, ada juga preventive maintenance ya. Jadi ada juga eh, perbaikan kerusakan. Jadi ada pemeliharaan karena rusak, ada pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan, ada pemeliharaan rutin. Nah, ini harus dilakukan ya. Jadi nanti bagian eh, yang mengelola peralatan, bagian workshop mungkin ini benar-benar diingatkan oleh PJO ya agar bisa melakukan tugasnya, melakukan eh, perawatan ya, maintenance dengan baik. Dan juga para operatornya diberikan pengarahan sehingga selalu stick to the prosedur ya. Jadi mengoperasikan peralatan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi prosedur dari pabrik pembuatnya di-convert menjadi SOP. Sehingga SOP itu apa dijalankan dengan benar sesuai petunjuk pabrik, tentu peralatan itu akan awet ya. Akan awet, lalu dilakukan pemeliharaan berkala sehingga selalu dalam kondisi prima. Selain itu, memenuhi regulasi, semua peralatan itu juga harus disertifikasi. Sertifikasi itu akhirnya artinya diperiksa oleh instansi yang berwenang, ya, lalu dikeluarkan sertifikat layak pakai. Dan alat-alat berat biasanya menjadi wewenang dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kalau genset itu dari SDM Provinsi. Tapi ada juga genset juga ada yang harus dari eh, Dinas Tenaga Kerja Provinsi ya untuk masalah K3-nya. Ya, jadi ikutin aja memang semua regulasi sehingga ya kita bapak-bapak bisa melakukan sesuai dengan eh,
regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian masalah administrasi. Ini juga buat standar dan instruksi kerja ya dan review secara berkala. Lalu untuk administrasi ya kasih aturan-aturan ya. Dan biasanya orang administrasi ini ada kadang-kadang yang suka berbuat salah ya. Nah, ini kalau bisa di apa diberi pelatihan supaya bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan. Karena kesalahan-kesalahan itu bisa aja kecil ya dampaknya, tapi juga bisa besar ya karena kesalahan administrasi, salah ketik ya dan lain sebagainya. Lalu masalah-masalah personal ya sebagai seorang PJO yang harus bisa Anda tanggulangi. Jadi masalah-masalah personal, masalah keluarga ya. Ini jangan dibawa-bawa ke tempat kerja ya. Jadi tinggalkan itu di rumah. Masalah personal ya eh, cari solusi sendiri ya. Introspeksi ya mungkin secara personal. Lalu cari solusinya secara personal. Masalah keluarga ya cari solusi secara damai ya dengan semua anggota keluarga dan lain sebagainya. Jadi kalau saat eh, cari solusi itu ya harus dalam eh, kondisi emosi yang stabil. Jangan sedang emosi tinggi, ya marah, curiga dan sebagainya itu harus dihilangkan. Itu bukan kalau bicara dalam keadaan seperti itu bukan dapat solusi, malah akan dapat masalah tambahan gitu. Kemudian untuk masalah-masalah tim kerja, diskusikan bersama tim kerja ya untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi masalah-masalah tim kerja ini ya diskusikan dengan tim kerja masalahnya apa aja. Lalu cari solusi sama-sama. Jadi ingat, untuk solusi itu berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan eh, emosi ya, berdasarkan opini. Kalau mencari solusi ya tentu kalau berdasarkan data dan fakta itu pasti solusinya, rekomendasinya akan tepat. Kalau berdasarkan opini atau berdasarkan emosi ya tentu hasilnya malah akan menimbulkan masalah baru. Kemudian masalah-masalah lainnya silakan identifikasi dan cari solusi. Jadi dalam eh, apa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang PJO, banyak hambatan, masalah dan tantangan. Nah, lebih baik masalah tantangan itu diidentifikasi lalu didaftarkan. Ya, walaupun itu belum terjadi umpamanya. Didaftarkan lalu Anda buat kira-kira solusinya seperti apa. Ya. Jadi nextnya begitu masalah itu datang, Anda sudah siap mungkin dengan solusi. Jadi mendingan identifikasi tiap masalah yang mungkin timbul ya. Lalu kemudian eh, solusi yang bisa Anda ambil ya, mungkin ada beberapa solusi, didaftarkan aja. Sehingga nanti saat masalah itu muncul, Anda sudah siap dengan solusinya. Ya, bisa solusi A, B, atau C kalau memang ada beberapa solusi. Ada juga beberapa masalah mungkin hanya ada solusi salah satunya. Ya, itulah Anda daftarkan sehingga itu akan membantu. Kalau Anda sudah ada gambaran solusi, itu akan lebih mudah ya. Mungkin bisa berpikir ke arah solusi lain yang mungkin lebih efektif. Kalau ada lagi ya itu. Soalnya kadang-kadang kalau kita ada satu masalah dan tidak ada solusinya, itu akan jadi tekanan pikiran ya, stres. Dan kalau sudah stres tentu akan mengganggu performa kerja Anda ya, performa kerja Bapak-Bapak. Oke, di sini kita baru bahas tugas tanggung jawab PJO ya. Tugas tanggung jawab PJO, lalu cara melakukannya ya.
kemudian hambatan masalah dan tantangan mungkin yang ada, serta solusi yang bisa diambil. Ya, sekarang kita lihat keselamatan pertambangan. Di sini hanya dibahas secara ringkas saja. Jadi kalau Bapak-Bapak ingin detail ya tentu ini sudah ada di POP dan POM. Ini Bapak-Bapak sudah ambil POP dan POM? Belum ya? Belum, Pak. Ya? Belum, Pak. Oh, belum. Iya, nanti ikutin aja regulasi pemerintah. Ya, minimal kalau memang menjadi PJO ya harus sudah minimal POM. Nah, kalau untuk mengambil POM harus POP dulu ya ambil ya. Jadi POP minimal sekarang aturannya mungkin 6 bulan baru bisa ngambil POM. Tapi kadang-kadang ada dispensasi ya bisa mungkin 3 bulan sudah bisa ikut untuk ngambil POM gitu. Oke, keselamatan pertambangan. Keselamatan pertambangan adalah upaya dan cara yang dilakukan perusahaan di pertambangan untuk mencegah kecelakaan tambang dan penyakit akibat kerja. Jadi kalau kecelakaan tambang itu prinsipnya adalah benar-benar terjadi ya, kemudian ada korbannya. Ya kalau umpamanya dibilang, oh ada kecelakaan tambang, terus nggak ada bukti korbannya, ya berarti bukan kecelakaan tambang tuh, atau hanya eh, apa isu aja ya. Jadi ada bukti korbannya dan kemudian em, kalau diidentifikasi mati berarti memang dalam 1 kali 24 jam itu. Juga biasanya kalau untuk mengidentifikasi itu ya harus dari pihak medis ya. Jadi dari dokter mungkin ya akan. Jadi bukan kita yang memberi vonis orang yang mati nanti dari pihak medisnya. Kemudian kalau kecelakaan tambang ini kan juga banyak nih penyebabnya. Ada kejadian berbahaya ya, tersebut mungkin longsor, erosi dan sebagainya, atau kecelakaan karena dump truck, lalu jatuh dari ketinggian, ya, dan lain-lain. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan segala aktivitas yang ada di pertambangan. Ya, biasanya kalau kecelakaan tambang itu kebanyakan adalah tabrakan ya, tabrakan atau kelindes, LV dengan dump truck dan sebagainya. Itu itu yang paling banyak. Kalau jatuh dari ketinggian, mungkin kalau pakai apa belt conveyor dan sebagainya mungkin bisa jatuh dari ketinggian. Atau ya jenis-jenis kecelakaan lainnya mungkin yang agak lebih ringan ya. Tapi kalau sudah namanya longsor itu berarti itu kecelakaan besar. Namun istilah tambang itu disebut kejadian berbahaya. Kalau di safety pada umumnya kejadian berbahaya itu bisa saja near miss ya. Jadi baru kejadian berbahaya. Namanya berbahaya itu kan belum insiden. Jadi kejadian ya kalau longsor itu harusnya sudah termasuk insiden ya, walaupun nggak menimbulkan korban tapi insiden. Jadi kalau tambang namanya kejadian berbahaya. Ya kita ikutin aja apa istilah-istilah yang berlaku sesuai dengan industrinya. Kemudian kalau penyakit akibat kerja, ini tentu benar-benar penyakit yang diakibatkan karena pekerjaan. Mungkin karena debu, karena kelelahan bekerja, fatigue dan sebagainya. Itu adalah penyakit akibat kerja. Tapi kalau penyakit kelamin bukan penyakit akibat kerja, ya. Jadi itu tidak bisa dikategorikan penyakit akibat kerja. Makanya tidak di cover juga oleh BPJS. Ya.
kalau untuk penyakit kelamin gitu. Akibat kerja di pertambangan serta kerusakan, masalah dan bahaya dengan peralatan dan instalasi teknik yang dipergunakan di pertambangan. Keselamatan pertambangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan atau KO pertambangan. Jadi kalau K3 pertambangan ini fokus kepada perlindungan terhadap manusianya ya. Nah, manusia di sini bisa berarti pekerja tambang atau bisa juga tamu atau orang lain yang berada di area pertambangan. Kalau KO pertambangan ini berarti proteksi terhadap peralatan-peralatan pertambangan, instalasi teknis yang ada di area pertambangan. Nah, K3 pertambangan dilakukan dengan identifikasi bahaya dan risiko terkait perilaku manusia ya, TTA dan KTA, lalu peralatan pertambangan ya, alat berat, DT, HD, kren, forklift, kemudian bahaya kebakaran, bahaya longsor, bahaya konstruksi penambangan, bahaya bejana bertekanan dan tangki timbun ya. Jadi ada juga perusahaan-perusahaan tambang yang punya tangki-tangki timbun. Biasanya berisi bahan bakar ya, bensin, solar dan sebagainya. Kemudian bahaya instalasi teknik seperti instalasi listrik dan sebagainya. Kemudian bahaya lingkungan kerja dan bahan kimia. Kalau lingkungan kerja ini tentu mungkin paling menonjol adalah debu ya. Debu di area pertambangan. Lalu lingkungan kerja ini juga masuk kepada bahaya fisika seperti kebisingan ya dan kemudian sinar yang terlalu terang atau terlalu gelap, lalu temperatur, kemudian ada bahaya biologi ya, kuman-kuman, bakteri dan sebagainya. Lalu ya, jadi bahaya fisika, bahaya biologi, bahaya kimia. Baik itu yang bahan-bahan kimia. Kalau perusahaan-perusahaan penambangan emas, biasanya ada menggunakan bahan-bahan kimia untuk eh, pengolahan emas ya. Itu bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya. Nah, itu bahaya bahan kimia. Lalu ada bahaya penyakit akibat kerja dan ergonomi. Jadi ergonomi ini sikap tubuh. Jadi kalau sikap tubuh kita salah, itu akan mempengaruhi tulang belakang. Contoh, pengangkatan manual ya. Seringkali orang mengangkat satu barang, itu tumpuan beratnya ada di pinggang. Nah, kita tahu konstruksi tubuh manusia itu, eh, tulang belakang itu hanya menempel ya antara suatu ruas dengan ruas lainnya. Tidak sekuat tulang-tulang kaki ya, tulang lutut dan sebagainya. Makanya itu tidak bisa dijadikan tumpuan untuk pengangkatan beban. Karena kalau kita menggunakan tumpuannya tulang belakang, dia bisa aja lepas dan kemudian itu akan menjadi sakit. Atau namanya disebut bekek ya, atau sakit tulang belakang. Dan itu bisa menjadi penyakit seumur hidup ya, susah disembuhkan. So, ya, jadi untuk manual handling atau pengangkatan manual, lebih baik pakai alat. Ya. Jadi biasanya sudah diatur di Indonesia 15 kilogram ke atas itu harus pakai alat angkat. Kalau di bawah 15 kilogram ya tumpuan bebannya itu bukan di punggung tapi di lutut. Ya, jadi lutut yang naik turun bukan punggung. Supaya tidak terkena bekek atau sakit punggung atau tulang belakang. Kemudian ada bahaya metode kerja. Jadi jangan berpikir SOP-SOP itu sudah sempurna. Belum tentu ya. Jadi saat ada mungkin alat baru atau lingkungan baru, itu harus diperhatikan SOP-nya. Ya, direview lagi apakah cocok.
Kalau enggak ya akan harus lakukan revisi ya, disesuaikan dengan alat baru, lingkungan baru dan sebagainya. Nah, ini K3 pertambangan. Jadi yang berhubungan bahaya dan risiko yang dapat mencederai manusia ya. Dalam hal ini para pekerja atau ada orang lain yang berada di area pertambangan tersebut. Nah, menurut teori TTA ini tindakan tidak aman ya, dan KTA kondisi tidak aman. Ini perilaku manusia. Dan menurut salah satu peneliti kecelakaan kerja namanya H.W. Henry, 90% kecelakaan kerja karena ini, TTA dan KTA. So, jadi dengan merubah pola pikir, budaya, cara kerja pekerjanya, maka ini bisa diminimalisir ya, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Sehingga kalau tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman bisa dikendalikan dengan baik, maka tentu peluang untuk terjadinya kecelakaan kerja itu lebih kecil, bahkan mungkin tidak ada. Karena menurut penelitian salah satu perusahaan namanya DuPont, 96% kecelakaan kerja itu karena TTA dan KTA. So, hanya potensi 4% penyebab-penyebab lainnya. Jadi manusialah yang memegang peranan terjadinya kecelakaan kerja, ya. Mungkin karena ketidaktahuan, ya, karena kecerobohan, kelalaian, eh, tidak ikut prosedur, ya, tidak memakai alat pelindung diri dan sebagainya. Inilah tindakan tidak aman. Kalau kondisi tidak aman ini membiarkan tempat kerja berantakan, ada apa, cairan oli tumpah, ada kulit pisang terpeleset dan sebagainya. Itu kondisi tidak aman. Semuanya karena manusia kan. Nah, jadi kalau perilaku manusia ini bisa dibuat menjadi budaya K3 atau budaya safety, tentu akan bisa mengurangi angka kecelakaan kerja bahkan bisa menjadi nol. Ya, jadi hidupkan budaya keselamatan kerja sehingga itu akan meminimalisir yang namanya tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman atau TTA dan KTA. Kemudian bahaya-bahaya itu bisa karena peralatan pertambangan. Ya, ini ditambang memang kebanyakan karena DT dan HD ya, atau dump truck atau heavy dump truck. Seringkali dia eh, melindas LV ya, light vehicle, atau menabrak, atau terbalik, terguling, dan sebagainya. Itu kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi. Karena biasanya DT dan HD ini digunakan untuk hauling ya. Hauling itu mengangkut eh, bahan tambang yang sudah ditambang, kemudian ditaruh di stockpile atau di satu tempat penyimpanan. Dan itu perlu melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan biasanya, nah ini kesalahannya ya, antara bagian operasional dengan bagian safety itu sering bertentangan. Bagian operasional maunya eh, apa produksinya banyak gitu, sedangkan bagian safety kecepatan dijaga. Jadi karena tekanan target harian yang tinggi, sehingga kendaraan-kendaraan DT dan HD itu ngebut-ngebut, ngebut-ngebut dan ya kalau nggak akan mencapai target. Sedangkan dari safety-nya ya kalau bisa jangan ngebut. Jadi sering bertentangan. Cuman yang sering menang adalah mungkin biasanya bagian operasional. Ya. Karena ngejar target juga. Ya, semua alat-alat berat ini berpotensi membuat resiko bahaya kerja tinggi ya. Sehingga dapat menyebabkan kecelakaan tambang. Kemudian bahaya kebakaran mungkin karena bahan-bahan bakar ya yang ada digunakan untuk alat-alat di pertambangan. Ini juga bisa menimbulkan potensi kebakaran atau bahan-bahan kimia ya.
Bahan-bahan kimia biasanya yang suka digunakan bahan kimia mudah terbakar. Itu juga dapat menimbulkan potensi bahaya kebakaran. Lalu bahaya longsor ya, karena apa? Pinggiran pinggiran lereng ya sesudah digali dan sebagainya itu kalau tidak dikerjakan dengan benar mungkin akan menyebabkan terjadinya longsor ya. Jadi dari atas itu turun ke bawah ya bergulung-gulung itu yang namanya longsor. Kemudian konstruksi penambangan ya ini tentu ada hubungan dengan bahaya ketinggian, terjatuh ya. Biasa kalau jatuh dari ketinggian ini ya mungkin 90% ya fatality. Ya. Dan ini harus benar-benar diperhatikan agar mengikuti standar-standar keselamatan kerja ya. Ya, memakai APD, mengikuti instruksi dan prosedur dan sebagainya. Lalu bencana bertekanan tangki timbun. Nah, tangki timbun ini mungkin untuk timbunan-timbunan bahan bakar. Yang kadang-kadang kalau salah konstruksinya, kena sambaran petir, dia bisa meledak dan terjadilah kebakaran ya. Kemudian instalasi-instalasi listrik dan sebagainya, ini juga dapat menjadi sumber bahaya ya, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan tambang. Dan bahaya lingkungan kerja, bahan kimia, penyakit akibat kerja, ergonomi, dan juga metode kerja. Nah, ini semua berhubungan dengan keselamatan pertambangan. Ya, keselamatan pertambangan itu bisa orangnya ya yang dilindungi yang disebut K3 pertambangan, bisa alat-alat dan peralatan teknis ya, disebut KO pertambangan. So, jadi untuk keselamatan pertambangan memang memerlukan pengawasan. Dan itu fungsi utama dari POP, sehingga untuk melihat semua pekerja itu mengikuti prosedur, memakai APD yang tepat, ya, dan kemudian bekerja dalam kondisi sehat. Lalu kemudian saling mengingatkan, ya, kerjasama, komunikasi yang baik, dan sebagainya. Nah, ini pengendaliannya. Pengendalian untuk bahaya dan resiko terkait keselamatan pertambangan. Yang pertama, mengganti peralatan, instalasi teknis, dan metode kerja yang skala risiko tinggi, diganti dengan peralatan, instalasi teknis, atau metode kerja yang resikonya lebih rendah. Jadi ada peralatan-peralatan yang risiko tinggi, ya. Ada peralatan-peralatan yang risikonya lebih rendah. Atau peralatan-peralatan yang memiliki safety devices, itu tentu bisa meminimalisir resikonya. Nah, ini diharapkan ya. Jadi peralatan-peralatan risikonya lebih rendah. Cuman mungkin harganya lebih mahal. Ya kadang-kadang dari pihak manajemen tentu tidak mau eh, memutuskan untuk menggunakan peralatan yang lebih mahal gitu. Kemudian pengendalian selanjutnya pengendalian secara administrasi. Kalau ini substitusi ya. Jadi kalau menurut ISO 31000 ada 5 hierarki pengendalian risiko. Yang pertama eliminasi ya, sumber bahaya dan risikonya dihilangkan. Yang kedua substitusi peralatan, instalasi teknis, metode kerja, orangnya diganti dengan yang memiliki risiko lebih rendah. Lalu kontrol engineering ya, rekayasa dan desainnya diatur. Lalu kontrol administrasi, dan terakhir dengan memakai APD. Nah, memberikan pelatihan termasuk kontrol administrasi. Jadi memberikan pelatihan untuk pemahaman dan kewaspadaan atau awareness terhadap bahaya dan risiko yang ada dalam pekerjaan. Kemudian sosialisasi regulasi peraturan perundang-undangan untuk K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, dan keselamatan operasional dari pemerintah. Contohnya seperti penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP, dan juga sistem manajemen K3, SMK3. Nah,
SMKP dan SMK 3. Sebenarnya SMK 3 itu bisa digunakan di pertambangan, sistem manajemen ya. Cuman orang pertambangan pengen eksklusif, jadi buat sendiri namanya SMKP. SMKP ini pertama muncul berdasarkan Permen SDM nomor 38 tahun 2014. Lalu dibatalkan dan dicabut oleh Permen nomor 26 tahun 2018. Karena apa? Karena dia bertentangan dengan regulasi di atasnya. Karena sudah ada PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Jadi SMK 3 ini ada 12 elemen. Kalaupun ada elemen-elemen yang tidak tercakup di sini, bisa diajukan ke Kementerian Tenaga Kerja untuk ditambah. Ya, contoh ada suatu industri yang mengajukan 17 elemen. Jadi kalau ditambang mungkin bisa ditambah bisa menjadi lebih dari 12 elemen. Nah, nanti tinggal minta persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja. Tapi tambang maunya bikin yang eksklusif yang disebut SMKP. Akhirnya melawan regulasi karena sudah ada SMK 3. Akhirnya dia dicabut dengan Permen 26 tahun 2018, tapi diakalin. Diselipinlah dalam lampiran di Kepmen 1827. Ya, di lampiran keempat itu ada mengenai SMKP. Jadi SMKP tetap berlaku untuk sistem manajemen keselamatan pertambangan. Lalu perusahaan juga harus menyediakan APD secara gratis ya, cuma-cuma. Dan APD ini sesuaikan dengan bahaya dan risiko dalam akte yang ada di perusahaan. Kemudian penyediaan metode dan prosedur kerja yang tepat dan aman dan selamat ya. Lalu pengawasan di lapangan dan di kantor oleh pengawas yang kredibel dan sertifikasi. Lalu koordinasi berkala lewat pertemuan-pertemuan keselamatan pertambangan atau safety meeting. Dan menindaklanjuti dengan serius temuan-temuan bahaya dan risiko yang ada ya untuk di closing. Lalu menyediakan alat-alat perlindungan atau safety devices yang standar untuk setiap peralatan dan instalasi teknis dan melakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala untuk semua alat dan instalasi teknis pertambangan. Ya, ini saran untuk pengendalian bahaya dan risiko dari keselamatan pertambangan. Dan kalau di sini penerapan sistem manajemen ya. Kalau sudah diterapkan sistem manajemen, itu tentu semua bahaya dan risiko itu sudah dikenali dan kemudian dikendalikan. Ya, dikendalikan dengan program, dengan aturan, dengan kebijakan dan sebagainya. Nah, nanti kayaknya ini menjadi wajib ya. SKP wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan pertambangan dan juga seluruh pemegang izin usaha jasa pertambangan. Karena ini sifatnya belum ada lembaga sertifikasi, jadi untuk pemeriksaannya hanya audit internal yang dilakukan oleh auditor internal yang sudah disertifikasi dan tunjuk oleh Kementerian SDM. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan dulu. Saya ngomong terus ya, jangan lebar. Nah, sementara jeda sedikit, silakan kalau ada yang bertanya. Saya mau tanya Pak Mario. Ya, silakan, Pak. Pak Mario, untuk tanggung jawab PCO ini, apakah dari Bapak ada semacam tool-tool template yang
disarankan untuk melakukan tugas-tugas PCO ini. Misalkan kalau di PNB itu kan banyak ya di internet tuh yang di-share misalkan untuk bisnis plan, template-nya seperti ini. Kemudian kalau untuk em, eh, project management planning, template-nya seperti ini. Nah, kalau untuk PCO ini dari Pak Mario ada nggak Pak template-template file yang digunakan sebagai tool dalam laksanakan tugas-tugas PCO? Terima kasih. Kalau untuk template sih mungkin Bapak bisa lihat kalau ada diatur oleh pemerintah berarti ada di regulasi. Kalau terutama mengenai eh, form segala macam untuk RKAB ya, itu sudah diatur lengkap itu di regulasi yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau untuk template-template lainnya nanti tinggal berkoordinasi dengan pemegang IUP atau KTT yang bersangkutan. Biasanya nanti antara satu KTT dengan KTT lain mungkin akan ada yang sudah menerapkan standar, ya, ada yang belum menerapkan standar untuk apa perusahaan jasa pertambangannya, ya itu terserah mereka kan. Tapi kalau yang diatur oleh pemerintah kebanyakan untuk RKAB itu sudah diatur semua form-formnya sudah standar. Tapi kalau untuk yang lain-lain, eh, saya belum tahu nih. Kalau kalau untuk apa? Untuk inspeksi dari itu semua inspeksi alat berat itu formnya sudah disediakan di Permenaker nomor 8 tahun 2020 ya tentang pesawat angkat dan pesawat angkut. Dan untuk yang lain-lainnya mungkin tinggal koordinasi dengan KTT-nya Pak. Karena biasa KTT nanti ada mewajibkan suatu format itu yang harus mungkin menjadi standar bagi para PJO atau perusahaan jasa pertambangan. Ada juga mungkin yang tidak diatur, yaitu berarti masing-masing tergantung daripada pemegang IUP-nya. Jadi silakan berkoordinasi dengan pemegang izin usaha jasa pertambangan ya. Dalam hal ini mungkin kepala teknik tambangnya untuk mengetahui format-format apa yang distandarkan, apakah format laporan distandarkan, lalu format-format lainnya ya. Jadi kita Pak di koordinasi dengan pemegang IUP aja. Yang lain ada yang tanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Eh, Sebentar Pak. Oke. Eh, Pak Mario, tadi kan membahas tentang SMKP sama SMK 3 ya. Mhm. Nah, kalau ini kan sebenarnya mirip kata Bapak tadi kan sebenarnya bisa diimplementasikan untuk SMK 3 di pertambangan. Nah, sementara di pertambangan sendiri menggunakan SMKP yang itu eh, auditnya itu lebih dilakukan oleh internal perusahaan. Dan artinya ada satu eh, apa karyawan mungkin yang disertifikasi oleh SDM gitu ya Pak ya. Iya. Mhm. Nah, tetapi bukannya itu harusnya tetap harus ada Pak audit dari luar itu Pak. Mungkin lewat PJK 3 seperti itu. Nggak ada Pak. Karena Oh, yang audit resmi itu SMK 3. oh Ini kan gitu ya. program khusus pertambangan yang nggak mau ikut SMK 3 lalu bikin Mm-mm. sendiri. Hmm, Hingga ya tidak dibenarkan lah oleh secara legal. Sebenarnya kalau ini legal, lembaga-lembaga sertifikasi bisa ya. hmm, Lembaga sertifikasi ISO segala macam itu bisa juga diberikan izin wewenang untuk melakukan audit. Ya, mereka masuk ke SMK 3. Tapi SMKP ini karena dianggap bukan sistem manajemen, tapi eh, yang menganggap sistem manajemen hanyalah Kementerian SDM, sehingga tidak bisa dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi. oh. Tapi ini sekarang penerapannya belum wajib Pak sekarang ya. Wajib, Pak, Sudah wajib ya. untuk audit internal aja tapi.
Oke, Jadi masing-masing ya. perusahaan tambang maupun jasa pertambangan wajib menerapkan SMKP. Nah, nanti kan nilainya sudah diatur itu, ya. Tapi Yang itu ada ini Pak, tahunan gitu mereka melakukan nggak Pak? Misal kan biasanya kalau SMK 3 itu kan berlakunya 3 tahun gitu. Nah, untuk SMKP sendiri itu bagaimana itu Pak? karena ini bukan sertifikasi, Hmm. ya nggak ada itu Oh, sertifikat. Jadi makanya saya bilang hanya audit internal. oh iya iya iya. Nanti Oke. hasil audit internal dilaporkan ke Hmm. Kepala Dinas SDM Provinsi. Itu aja Pak. Kepala Dinas SDM Provinsi itu kan Kepala Teknik Tambang. Hmm. Kepala Teknik Tambang untuk provinsi tersebut. Ya. Oke Pak, jelas Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke selanjutnya mengenai perlindungan lingkungan. Jadi eh, kita tahu, kita tahu, bukan tempe. Kita tahu ya bahwa Ah, maaf, maaf Pak Mario. Tadi kan K3 itu kan ada K3 pertambangan sama KO pertambangan. nah, Tadi saya tidak melihat ya Pak KO pertambangannya. ada nih Pak. Ada ya Pak? Ini I- Iya maksud saya penjelasannya gitu loh Pak. loh, Kan ini kan kalau kalau K3 pertambangan kan ada pembagian lagi ini. Ada berapa ini? 10 ya. 10 terkait ini. Apakah KO pertambangan juga sama mengacu itu juga? ya kalau Nah, ini peralatan pertambangan termasuk ke KU pertambangan Pak. oh, Jadi konsepnya untuk keselamatan operasional ya. Lalu instalasi teknik, listrik ya. Ini masuknya kepada keselamatan operasional pertambangan. Jadi saya gabung aja nih keselamatan oh iya pertambangan ya. di sini. Iya, soalnya di atas itu tertulis K3 pertambangan aja. Ya, Ya harusnya keselamatan pertambangan nih. iya, iya gitu. Di sini bejana bertekanan, tangki timbun ini masuk keselamatan operasional ya. Keselamatan operasional, instalasi listrik, alat berat itu termasuk keselamatan operasional. Kalau K3 pertambangan ya ini perilaku manusia, lalu bahaya kebakaran, kemudian bahaya lingkungan kerja, bahan kimia, ergonomi, metode kerja. Kalau peralatan pertambangan, kemudian bahaya longsor, konstruksi penambangan, bejana bertekanan, instalasi teknik dan listrik, ini masuknya ke KU pertambangan ya, keselamatan operasional pertambangan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, mengenai lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup ini adalah suatu hal yang sangat penting dan menjadi concern dan perhatian seluruh pemimpin dunia pada saat ini. Kenapa? Karena kalau lingkungan tidak dijaga dari sekarang, mungkin kehidupan manusia akan punah ya, pada sekitar 100 tahun lagi. Jadi yang jadi korban adalah mungkin anak cucu kita gitu kan. Kalau kita sendiri ya mungkin 100 tahun lagi ya udah jadi tengkorak gitu. Nah, jadi karena lingkungan ini adalah eh, sesuatu yang kita pinjam dari anak cucu kita. Jadi yang namanya barang yang dipinjam harus kita rawat baik-baik. Nah, itulah kira-kira konsep pengelolaan lingkungan ya. Lingkungan ini eh, sesuatu yang kita pinjam dari anak cucu. Jadi harus kita jaga, kita rawat supaya nggak rusak. Nah, sehingga pada saatnya akan dikembalikan lagi kepada anak cucu kita. So, jadi semua sekarang pemimpin dunia setiap tahun pasti akan berkumpul ya untuk membahas mengenai KTT lingkungan hidup setiap tahun. Biasanya itu pada bulan April setiap tahun ya. Itu ada hari lingkungan hidup sedunia.
Nah, jadi ini menjadi hal yang penting dan hal yang dibahas tiap tahun hal hampir sama, yaitu mengenai efek rumah kaca, ya, kemudian eh, apa, polusi karbon, lalu mengenai apa, eh, permukaan air laut yang meningkat, ya, eh, pemanasan global. Itu semua adalah hal umum yang selalu em, menjadi pembahasan untuk KTT lingkungan hidup setiap tahun. Dan yang hadir tentu hampir seluruh negara di dunia, ya, dan diwakili oleh kepala negaranya, minimal oleh wakil kepala negaranya. Dan ujung-ujungnya adalah biasanya deadlock. Karena kalau untuk mengurangi emisi, eh, negara-negara maju tentu kebanyakan keberatan. Untuk mengurangi emisi 1% aja, itu kehilangan pendapatan dari negara maju itu bisa mencapai ratusan miliar dolar, itu 1%. Ya. Dan kita tahu negara penyumbang emisi karbon di dunia ini Amerika Serikat, ya, lalu negara-negara industri seperti Tiongkok sudah mulai maju. Dari dua negara ini aja mungkin sudah menyumbang emisi karbon itu hampir eh, 30% lebih. Jadi em, inilah yang selalu menjadi perhatian, ya. Contohnya mengenai pemanasan global atau global warming. Nah, global warming ini terjadi karena apa? Karena penumpukan emisi karbon. Jadi penumpukan emisi karbon ini yang kemudian menghalangi sinar matahari, ya. Sinar matahari biasanya begitu sampai ke bumi langsung dipantulkan keluar angkasa. Tapi karena ada hambatan lapisan karbon, sehingga sinar ini kemudian dipantulkan lagi oleh lapisan karbon masuk lagi ke bumi. Sehingga terjadi akumulasi panas yang meningkat. Dan inilah yang namanya global warming. Kalau dibandingkan, ya, tahun 1940 dengan sekarang, mungkin peningkatan suhunya itu sudah di atas 5 derajat. Jadi contoh, kalau dulu di sini suhunya tahun 40 eh, 20 derajat. Nah, zaman sekarang ini mungkin sudah mencapai di atas 26 atau 20 derajat. Dan itu saya rasakan juga tahun 80-an. Saya ke Bandung itu kalau malam hari, kebetulan ada penunjuk temperaturnya, ya. Itu saya lihat 18 derajat Celcius. Malam tuh, ya. Kalau sekarang, bukan sekarang, malah awal tahun 2000-an saya masih di Bandung. Itu suhu malam hari di Bandung itu sudah 30-an, 30 derajat Celcius, 28 sampai 30. Jadi kenaikannya ya bisa di atas 12 derajat Celcius. Itu kalau di perkotaan, tentu dampaknya lebih besar karena munculnya pabrik-pabrik, ya, lalu jumlah apa kendaraan yang meningkat, dan itu semua emisi karbon. Makanya sekarang untuk mengurangi emisi karbon, pemerintah berencana menerapkan pajak karbon. Jadi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan asap, ya, itu akan dikenakan pajak. Sehingga tentu mereka akan berpikir, ya, untuk menggunakan energi alternatif atau mengelola karbonnya sehingga lebih kurang, sehingga memenuhi baku mutu udara yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi emisi karbon ini yang menyebabkan global warming.
Lalu global warming itu akan menimbulkan dampak meningkatnya permukaan laut karena disebabkan mencairnya es di kutub selatan. Ya, jadi kutub selatan itu adalah benua es yang disebut Antartika. Kalau terjadi global warming, es di Antartika akan mencair. Lalu kemudian es di benua es ini atau benua Antartika karena mencair akan menimbulkan permukaan laut di seluruh dunia meningkat. Nah, naiknya permukaan laut ini tentu akan mengurangi daratan. Ya, daratan berkurang, manusia bertambah, lama-lama manusia nggak punya tempat lagi gitu loh. Dan ini adalah dampak yang akan mungkin dihadapi oleh manusia di berapa tahun, puluh tahun mendatang ya. Sehingga akhirnya mungkin ras manusia ini akan punah. Nah, itulah yang kemudian dari sekarang harus diantisipasi. Itu yang namanya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pertambangan adalah salah satu aktivitas industri yang sangat merusak lingkungan. Ya, karena harus menebang pohon-pohon hijau, karena kita tahu pohon-pohonan hijau itu adalah sumber oksigen. Jadi, kalau kita setiap hari bernafas mengeluarkan oksigen, ya, kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida, sorry. Eh, kita mengeluarkan karbon dioksida. Dan tentu karbon dioksida akan makin bertambah ya. Terus pembakaran, ya, asap-asap kendaraan, semuanya yang mengeluarkan karbon. Nah, sebenarnya karbon ini dieliminasi oleh tumbuh-tumbuhan hijau pada siang hari. Pada siang hari, pada saat mereka ada proses fotosintesis, ya, jadi mereka memasak makanannya untuk tumbuhan itu. Disitulah mereka menyerap karbon, kemudian hasil proses proses fotosintesis mengeluarkan oksigen. Jadi tumbuh-tumbuhan hijau itulah paru-paru dunia, ya, karena mereka kebalikan daripada makhluk hidup lainnya, manusia dan binatang, di mana manusia dan binatang itu bernapas, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi tumbuh-tumbuhan hijau mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, kalau pertambangan habis membabat itu namanya apa? Tumbuh-tumbuhan berdaun hijau, ya. Lagi kalau mereka nggak melakukan penanaman kembali, reboisasi, reklamasi, ya habislah sudah area tersebut. Nah, inilah yang kemudian diharapkan bahwa perusahaan pertambangan itu harus melakukan reboisasi dan reklamasi, penanaman kembali tumbuh-tumbuhan hijau, supaya jangan sampai ya eh, area tersebut kehilangan paru-paru dunianya atau penghasil oksigennya. Karena tentu akan menimbulkan dampak emisi karbon lagi. Emisi karbon yang naik tentu akan menimbulkan global warming ya, atau peningkatan suhu bumi. Dan juga aktivitas-aktivitas bahan kimia tertentu dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Ini juga ya apa efek rumah kaca yang menjadi perhatian dalam perlindungan lingkungan global. Ya, global warming, efek rumah kaca. Jadi rumah kaca itu bukan gedung-gedung di kota, bukan. Rumah kaca itu adalah ini bumi kita ini kayak ada kaca yang melapisi. Ya, kaca yang melapisi itu yang disebut atmosfer. Dan fungsi atmosfer ini yaitu disebut O3 atau ozon, lapisan ozon. Dia akan menyaring sinar matahari. Sehingga saat jatuh ke bumi, sinar matahari itu radiasinya dan zat-zat berbahayanya sudah tersaring. Sehingga apabila terkena manusia, binatang, itu tidak menimbulkan dampak yang berbahaya. Tapi apabila lapisan ozon menipis, maka fungsi penyaringannya itu akan berkurang. Dan ini berbahaya. Ya.
Apabila terkena langsung ke kulit manusia, itu akan dapat menyebabkan penyakit berbahaya termasuk kanker kulit dan sebagainya. Nah, inilah yang nama disebut efek rumah kaca, global warming. Semua hal ini yang ditakutkan akan menyebabkan kepunahan manusia. Makanya dari sekarang selalu diupayakan tiap tahun untuk mencari solusi ya atau mitigasi atau minimalisasi terhadap dampak daripada bahaya lingkungan ini. Ya. Jadi perusahaan tambang juga ya selain menikmati keuntungan harus juga berkontribusi terhadap hal ini. Ya. Harus tetap ada melindungi lingkungan ya dari bahaya emisi karbon nanti ya, global warming dan juga penipisan lapisan ozon. Pertambangan adalah salah satu industri yang aktivitasnya sangat merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi yaitu penebangan hutan dan tumbuh-tumbuhan hijau, penggunaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang dapat merusak unsur hara tanah dan meracuni badan air ya. Juga karbon dan polusi udara dari alat berat, kendaraan, pembakaran langsung, genset, pengolahan hasil tambang, lalu air asam tambang, debu, kebisingan. Ini adalah masalah-masalah lingkungan. Maka baik pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan wajib meminimalisir dan memitigasi perusakan lingkungan dan dampak lingkungan. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan regulasi untuk mengelola dan mengatur lingkungan ya. Itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPH, PPLH, Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu juklak juknisnya ada di PP Nomor 22 Tahun 2021 ya tentang PPLH ya, Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta aturan turunannya dari Kementerian LHK ya atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Permen LHK nomor 4, 5 dan 6 tahun 2021. Ini sekarang dulu digabung oleh Pak Jokowi Kementerian LH dan Kehutanan. Sekarang kayaknya dipecah lagi nih. Ya, jadi malah makin banyak kementerian. Nah ini ya, jadi Bapak-Bapak juga untuk berkontribusi sebagai PJO. Pelajari ini, bisa di-download melalui Google. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Juga Permen Lingkungan Hidup Nomor 4, 5, dan 6. Jadi dipelajari sehingga paham ya perlindungan lingkungan eh, terutama di area pertambangan. Kemudian cara PJO berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Yang pertama, mempelajari regulasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang update atau terkini, juga kebijakan perlindungan lingkungan hidup dari pemegang izin usaha pertambangan. Jadi pelajarilah seluruh regulasi peraturan perundangan lingkungan hidup ya. Tadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lalu peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, lalu Permen LHK Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 2021. Ya, setelah dipelajari ya, ini mengenai Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, ini dipahami. Lalu setelah dipahami, sosialisasikan kepada seluruh pekerja. Sehingga mereka juga turut aware ya terhadap perlindungan lingkungan pertambangan. Lalu yang kedua, menunjuk penanggung jawab lingkungan hidup ya. Nah, ini bisa dirangkap oleh safety officer. Kecuali bahwa Bapak organisasinya sangat besar, nanti
buat organisasi sendiri atau departemen sendiri. Tapi kalau organisasinya nggak terlalu besar ya, cukup dipegang oleh satu orang ya, dan bisa juga dirangkap oleh safety officer. Kemudian safety officer itu harus diberikan sertifikasi kompetensi ya, terkait kompetensi PPLH atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada penanggung jawabnya itu ya. Kalau besar berarti pakai tim. Jadi semua tim nanti diberikan sertifikasi. Sertifikasi sekarang ada lewat BNSP itu untuk penanggung jawab ada PPPA, PPPU, PLB3. Penanggung jawab pengendalian pencemaran air, penanggung jawab pengendalian pencemaran udara PPPU, dan menjawab pengendalian limbah B3 PLB3. Kemudian operator lapangannya disebut OPA, OPU, OPBL, OPBL B3. Ya, jadi nanti ada penanggung jawab, manajernya, ada officernya. Berarti bapak-bapak ini yang harus disertifikasi. PPPA, PPPU, kemudian PLB3. Ya, jadi penanggung jawab pengendalian pencemaran air, penanggung jawab pengendalian pencemaran udara, dan penanggung jawab pengendalian limbah B3. Nah, untuk officernya ya OPA, OPU, OPBL B3. Lalu identifikasi dampak lingkungan akibat aktivitas dari pemegang IUJP. Ya, pemegang izin usaha jasa pertambangan dan buat pengendalian dan pengelolaannya untuk meminimalisir dampak lingkungan dan berkoordinasi dengan pemegang izin usaha pertambangan. Jadi nanti tentu untuk mengelola lingkungan pertambangan tetap wewenangnya ada di pemegang izin usaha pertambangan ya. Kalau PJO hanya support aja semua kebijakan dari pemegang IUP dan selain support ya berkontribusi tentunya ya. Kemudian membuat aturan internal untuk perlindungan lingkungan hidup. Ya, jadi buat sendiri aturan internal ya. Mungkin membuang sampah di tempatnya, contoh. Lalu sampah dibagi menjadi 3 jenis umpamanya. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah metal. Ya, jadi sampah eh, organik itu untuk makanan gitu ya. Sampah anorganik untuk kertas, plastik ya. Lalu sampah metal untuk benda-benda padat, ya logam dan sebagainya. Ya, jadi membuat aturan internal supaya ya minimal ikut berkontribusi ya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu sosialisasi regulasi lingkungan hidup pemerintah. Ya tadi ya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kemudian PP Nomor 22 Tahun 2021, lalu Permen LHK dan Permen LHK Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 2021. Ini disosialisasikan pada seluruh pekerja agar mereka melek lingkungan gitu ya dan memiliki kemauan untuk bersama-sama mengelola dan mengendalikan lingkungan hidup agar eh, tercapai ya target pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan juga apa penipisan lapisan ozon. Kemudian adakan pertemuan berkala untuk membahas masalah perlindungan lingkungan hidup baik internal maupun koordinasi dengan pemegang IUP. Ya, jadi ada pertemuan berkala khusus ya membahas lingkungan hidup. Dan biasanya ini akan diinisiasi oleh pemegang IUP. Jadi mereka akan menginisiasi untuk pertemuan-pertemuan berkala ini ya, supaya benar-benar membahas mengenai bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di area pertambangan tersebut. Lalu membuat laporan setiap 6 bulan kepada pemegang IUP
Nanti dari pemegang EOP akan dirangkum lalu dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Nah, kalau dulu laporan UKL UPL-nya ini 3 bulan sekali. Sekarang laporan UKL UPL ini dibuat menjadi 6 bulan sekali. Jadi untuk pertambangan sebenarnya izin untuk mendapatkan lisensi harus buat AMDAL. Ini kadang-kadang suka di shortcut, jalan dulu baru AMDAL baru dibuat, kan lucu kan? Harusnya izinnya berdasarkan AMDAL. Nah, kalau sudah berjalan itu laporan berkalanya itu namanya UKL-UPL ya, upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi bukan AMDAL lagi yang dibuat setelah kalau sudah berjalan. AMDAL itu nanti dinilai untuk memutuskan apakah izin diberikan atau enggak berdasarkan AMDAL-nya. Tapi sering terbalik di lapangan. AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan ya. Jadi dengan membuat AMDAL nanti ada dokumen namanya ANDAL ya, analisis dampak lingkungan. Itulah yang akan menganalisa aktivitas-aktivitas perusahaan pertambangan, lalu dampaknya terhadap lingkungan dan bagaimana mitigasi dan meminimalisir dampak tersebut. Nah, berdasarkan proposal itu dari pemerintah dari setempat akan memberikan izin atau enggak. Kalau tidak mengurangi dampak lingkungan, ya tentu nggak akan diberikan izin. Nah, itu AMDAL. Tapi lucunya jalan dulu baru AMDAL dibuat belakangan. Oke, jadi lingkungan hidup itu adalah faktor yang penting dan ini menjadi kewajiban bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan dan juga para kontraktornya yaitu pemegang izin usaha jasa pertambangan untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan ya dan untuk meminimalisir dampak emisi karbon, dampak limbah ya, sampah ya terutama limbah B3-nya dan juga eh, dampak longsor ya, lalu upaya penanaman kembali, reboisasi dan reklamasi dan sebagainya. Itulah ada bagian-bagian untuk kontribusi pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ada pengelolaan air asam tambang ya. Ya, air asam tambang itu biasanya karena apa? Bereaksinya atau bertemunya belerang, oksigen dan air. Jadi air asam tambang ya. Itu dapat merusak unsur hara tanah atau topsoil dan juga mempengaruhi air permukaan yang bisa berpengaruh menjadi tidak sehat apabila dikonsumsi, diminum, atau kalau dipakai mandi akan menimbulkan gangguan kulit seperti gatal-gatal dan sebagainya. Ya, ini cara eh, PJO ya untuk bisa berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nanti bisa diterapkan supaya minimal bisa meminimalisir dampak kerusakan lingkungan ya dalam operasional di pertambangan. Oke, fungsi pemegang izin usaha jasa pertambangan. Fungsi pemegang izin usaha jasa pertambangan antara lain membantu pemegang izin usaha pertambangan terutama terkait jasa yang disepakati. Dan kemudian yang kedua, mengerjakan tugas yang disepakati dengan pemegang izin usaha pertambangan. Ketiga, berusaha mencapai target dan beban kerja yang diberikan oleh pemegang izin usaha pertambangan. Lalu yang keempat, mengelola keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup dengan seefektif mungkin, ya, dan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemegang izin usaha pertambangan, ya, atau KTT. Kemudian mengelola konservasi minerba kayak database pertambangan, standarisasi SMKP, ya, semuanya dikoordinir oleh pemegang IUP atau oleh KTT. Ya, jadi tugas daripada PJO ya, selaku pimpinan pemegang izin usaha jasa pertambangan
Ya, kira-kira seperti ini ya tugas utamanya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tambahkan atau tanyakan? Kayaknya untuk ini besok aja kita bahas ya. Karena kalau kita bahas semua, besok ada lagi yang dibahas. Jadi rangkuman materi sesi siang ini kita tadi membahas mengenai tugas dan tanggung jawab PJO, ya. Kemudian bagaimana melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut, lalu eh, masalah, resiko dan tantangan serta hambatan yang mungkin ada dalam eh, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang PJO. Jadi bagaimana solusi-solusinya itu tadi kita bahas ya. Kemudian kita membahas mengenai keselamatan pertambangan. Ya, walaupun tidak terlalu detail, tapi intinya eh, kalau mau detail itu ada di POP ya. Jadi yang namanya di POP itu membahas mengenai keselamatan pertambangan, regulasinya, dan kemudian tools-tools untuk digunakan dalam keselamatan pertambangan seperti safety meeting ya atau pertemuan keselamatan pertambangan, lalu incident investigation atau investigasi kalau terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang, kemudian inspeksi ya, inspeksi berkala, lalu eh, kira identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko ya. Jadi mendaftarkan kira-kira bahaya dan risiko di tempat kerja apa aja. Dan kemudian JSA ya. JSA ini semacam SOP, tapi itu juga mengidentifikasi bahaya dan resiko di tiap langkah-langkahnya, langkah-langkah kerjanya, dan juga pengendalian resikonya. Kemudian ya itu yang kebanyakan nanti dibahas. Yang lainnya adalah keselamatan pertambangan secara umum, regulasinya, lalu kemudian perlindungan lingkungan. Itu yang ada di POP. Ya, jadi itu memang dibahas semua di POP. Lalu kita tadi membahas selain keselamatan pertambangan mengenai perlindungan lingkungan hidup pertambangan ya. Kenapa lingkungan hidup ini perlu diproteksi, hal-hal yang penting, sehingga lingkungan itu perlu diproteksi. Kita sudah bahas latar belakangnya. Dan kemudian bagaimana kontribusi PJO untuk ikut serta dalam perlindungan lingkungan hidup pertambangan. Nah, itu semua sesi materi yang sudah kita bahas dari 2 jam yang lalu ya. Oke, sekarang silakan jika ada